Pemirsa, dalam masa PPKM level 3, sejumlah sekolah di DKI Jakarta sudah menerapkan pembelajaran tatap muka. Meski ditemukan sejumlah pelanggaran, namun Pemprov DKI optimis dan akan terus menambah jumlah sekolah yang akan menggelar PTM terbatas. Pembelajaran tatap muka di ibu kota telah resmi digelar. Sejumlah persiapan dan kesiapan baik dari pihak sekolah dan peserta didik juga telah dilakukan. Meski demikian, dalam praktiknya masih saja ditemukan pelanggaran. Salah satunya yang sempat terjadi di SDN 05 Jagakarsa. Pihak sekolah pun diberi sanksi berupa penutupan operasional sekolah. Penutupan kegiatan pembelajaran tatap muka di ibu kota juga terjadi di SMA Negeri 25 Gambir, Jakarta. Penutupan terjadi lantaran ditemukan kasus positif COVID-19 saat kegiatan belajar tatap muka. Setelah sempat dihentikan selama 3 hari, SMA Negeri 25 Gambir, Jakarta Pusat kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Selama pembelajaran tatap muka berlangsung, pihak sekolah meningkatkan protokol kesehatan ketat dengan pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker, dan memastikan baik siswa maupun guru tiba di sekolah dalam keadaan sehat. Sebelumnya, sekolah ini sempat ditutup selama 3 hari lantaran ditemukan 1 siswa dan 1 tenaga pengajar yang positif COVID-19. Selain SMAN 25 Gambir, SMA Negeri 20 Sawah Besar yang sempat dihentikan karena temuan kasus COVID-19 juga telah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Mencegah kasus kembali terjadi, sekolah meningkatkan penerapan protokol kesehatan, termasuk dengan memastikan siswa dan guru di sekolah tidak dalam kondisi sakit, serta mewajibkan para siswa mengenakan pakaian pelapis tambahan seperti jaket atau sweater. Usai pembelajaran tatap muka, seluruh area kelas dan halaman sekolah juga langsung disemprot cairan disinfektan guna mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, di Depok, Jawa Barat, pembelajaran tatap muka resmi digelar pekan kemarin. Pembelajaran tatap muka juga dilakukan sejumlah sekolah SLB di Kota Depok. Ya, sama seperti sekolah di ibu kota, sekolah di Depok dan juga daerah penyangga ibu kota lainnya juga telah menggelar sekolah tatap muka. Berbagai persiapan mulai dari pengecekan suhu dan alur masuk sekolah telah disiapkan. Pengecekan suka dan prokes juga dilakukan bagi pengajar. Sementara untuk proses pembelajaran dilakukan paling lama 2 jam dalam sehari. Selebihnya pembelajaran akan dilakukan secara online berdasarkan jadwal yang diatur oleh pihak sekolah. Baik pemirsa, terkait evaluasi pembelajaran tatap muka, kini kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan ada Pak Toto Hamid, pakar pendidikan, dan juga Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat sore, Ibu dan Bapak. Sore. Selamat sore, baik. Bisa mendengar jelas suara saya ya, Bu Hetifah? Jelas. Iya. Dan Pak Toto dulu terlebih dahulu pemirsa ya. Ini terkait dengan fenomena munculnya klaster di sekolah itu sendiri. Sebenarnya kalau menurut Pak Toto, apa sebenarnya penyebab yang menyebabkan munculnya klaster? Apakah memang prokesnya yang kurang ketat, apapun penyelenggaraannya memang kurang baik? Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi sebenarnya ada jenis active case, ada yang pasif dan ada yang active case finding. Jadi yang terjadi memang ada yang sudah positif sebelum pelaksanaan PTM, ada yang terjadi ketika PTM. Nah, yang active case tentu yang terjadi karena memang banyak faktor ya, tidak selalu karena prokes. Kadang-kadang perjalanan anak didik atau tenaga kependidikan itu memang bisa terjadi di situ proses penularannya. Tapi sejauh yang kita pantau sebenarnya active case-nya itu kecil gitu ya, nggak terlalu besar dan itu bisa kita ulangi insya Allah. Dan, Baik, tadi kan kasus aktif memang sangat kecil kalau disebabkan oleh klaster sekolah. Tentu saja ini harus menjadi bagian evaluasi dari pemerintah daerah ataupun Satgas. Dan juga ada
dari Kemendikbudristek ya. Kita ke Bu Hatifah. Bu Hatifah, kira-kira evaluasi pelaksanaan dalam tinjauan DPR selama ini PPM bagaimana? Baik, Bu Hatifah boleh dibuka suaranya. Oh, maaf sekali. Ya, jadi karena Indonesia ini begitu luas dan beragam, dari satu daerah dengan daerah lain itu sangat berbeda-beda presiden konfliknya, kesiapan dan juga keanggotaan dari pemerintah daerahnya, juga satuan pendidikan di setiap sekolah ya. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan, namun kami sangat mendukung ya pentingnya sistem laporan yang mudah diakses, akurat dan terbaru. Jadi seperti yang hari ini, gitu ya, sebetulnya kan setiap sekolah harus melaporkan BLKK kepada Kemendikbud
penting, saya kira kalau sekolah tadi satuan pendidikan bersiap dengan serius dan kemudian itu terinformasikan kepada seluruh stakeholder di sekolah itu, dan kemudian juga mereka satu sama lain bahkan bisa ikut mengawasi gitu ya. Jadi ada kasus seperti di Kabupaten Bogor itu bagus sekali ya, komite sekolah bergantian, mereka mungkin 3 orang satu hari hadir ke sekolah dan ikut menyaksikan gitu bagaimana sehari-harinya sekolah menjalankan pendidikan tatap muka terbatas ini. Sehingga mereka juga otomatis ya akhirnya saling memberikan rasa percaya diri kepada sesama orang tua murid dan juga memberi masukan jika ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang tepat atau mungkin kurang sempurna gitu ya. Bahkan mereka juga bisa membantu ya jika dirasa perlu desinfektan atau kemudian perlu ada persediaan masker, kemudian juga perlu membangun wastafel baru dan ada memastikan air bersih mengalir. Itu sebetulnya juga lingkungan sekolah itu bisa ikut diperbaiki melalui kesertaan dari orang tua. Baik. Dan ya saya kira orang tua memang perlu terinformasi dengan lebih baik sehingga mereka juga tidak cemas berlebihan, tetapi juga bisa sama-sama disiplin membantu agar tidak terjadi klaster baru di sekolah ya. Baik, Bu Hetiva, ternyata pengawasan yang ketat ini sangat diperlukan begitu untuk membuat orang tua ini percaya diri. Pak Toto, kalau menurut Pak Toto sendiri bagaimana selama ini pengawasan prokes yang ada di tingkat sekolah? Di setiap satuan pendidikan sekarang memiliki satgas dan itu terkait langsung dengan sistem fasilitas kesehatan yang ada di daerah itu. Jadi puskesmas tersambung, kemudian juga ada satgas setempat juga tersambung. Jadi sebenarnya kita sudah cukup ketat, tidak hanya di dalam sekolah tapi di luar sekolah, dan kita usahakan juga transport dari rumah ke sekolah itu juga harus diawasi dan dijaga ya supaya tidak terjadi penularan di situ, karena terutama buat daerah-daerah yang belum 90% divaksinasi itu yang kita paling khawatir. Tapi kalau udah lebih sih kita tidak terlalu khawatir. Yang kita usulkan juga adalah hendaknya anak-anak di bawah 12 tahun itu sudah bisa divaksinasi. Nah ini kan yang di jenjang-jenjang PAUD, TK dan SD yang saya sebutkan tadi, itu yang menurut saya urgent untuk segera mereka divaksinasi, karena terbukti vaksinasi memang yang benteng terakhir kita untuk supaya terhindar dari pandemi ini. Baik, selanjutnya Bu Hetiva, saya ingin menanyakan mengenai regulasi dan juga pengawasan dari Kemendikbud saat ini. Namun jangan dijawab terlebih dahulu Bu, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita juga masih akan berbincang dengan Pak Toto usai jeda. Tetaplah bersama kami.